Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengajarkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dan sampai saat ini. Di bahasanya Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kau berkati rapi hamba yang terbatas di dalam penyampaian firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan, kau berkati pada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang dari bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Satu Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 11 saja. Kita selesaikan satu perikop ini. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca dengan ayat yang genap, dan gitu seterusnya sampai ayat yang 11 kita akan bersama-sama membacanya. Dengan judul perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang bersangkutan Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain nanti yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kita bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang berbahagia dalam setiap kita yang membaca dan terlebih yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang akan kita bahas hari ini yang diberikan kepada saya, yaitu karunia-karunia rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang sederhana yang hidup di pedesaan. Ya. Dia gerejanya di pedesaan. Ya. Setiap minggu ia datang beribadah bersama keluarganya. Ia bukan majelis, ya, ia bukan majelis dalam gereja, bukan juga pendeta, bukan pemimpin pujian,
dan tidak pernah tampil di depan jemaat karena tidak punya peran. Ya. Nah, jika ada orang yang baru datang ke gereja itu tentu tidak mengenal Bapak ini. Ya. Mereka tidak akan mengenalnya. Namun ada suatu hal yang selalu ia lakukan. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ketika ada jemaat yang sakit, ia datang menjenguk. Ketika ada keluarga yang berduka, ia hadir. Ia hadir membantu. Ketika ada pekerjaan di gereja, ia datang lebih awal dan pulang paling akhir. Suatu hari seorang teman dia bertanya kepadanya, "Pak, mengapa Bapak begitu rajin membantu gereja, padahal Bapak tidak punya jabatan pelayanan? Sebagai majelis atau sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan atau yang lainnya?" Bapak itu menjawab dengan sederhana, Pak. Jawabannya begini, "Saya tidak bisa berkhotbah seperti pendeta atau seperti khotbah yang lain. Saya tidak bisa menyanyi seperti tim pujian yang suaranya bagus. Tetapi saya ingin melakukannya apa yang saya bisa untuk Tuhan." Itu jawaban sederhana. Bapak Ibu, jawaban itu kedengarannya sederhana, tetapi mengandung pelajaran yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanya milik orang-orang tertentu saja, milik orang-orang yang hebat saja, yang punya karunia tertentu saja yang bisa melayani. Banyak jemaat merasa bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan yang dapat dipakai untuk Tuhan. Mereka berpikir bahwa yang disebut karunia rohani hanyalah kemampuan berkhotbah, memimpin pujian, singers, atau melakukan pelayanan yang terlihat oleh banyak orang. Padahal 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, yang menulis surat ini sekitar tahun 55 Masehi, yang menuliskan kepada jemaat di kota Korintus. Nah, Bapak Ibu, kota Korintus ini adalah kota yang kaya, Bapak Ibu. Kota yang maju, kota yang ramai. Jadi banyak bangsa dan budaya bercampur di sana. Namun kemajuan kota itu juga membawa pengaruh yang tidak baik ke dalam gereja. Jemaat mulai membandingkan diri satu sama lain. Mereka membanggakan kemampuan yang mereka miliki, membanggakan apa yang mereka punya. Bahkan dalam hal karunia rohani, mereka mulai merasa lebih hebat daripada orang lain. Dia tidak memandang temannya sebagai rekan pelayanan atau sesama jemaat. Ia memandang sebagai saingan. Ada yang merasa dirinya lebih rohani karena memiliki karunia tertentu, Bapak Ibu. Ada yang merasa dirinya lebih penting daripada jemaat lainnya. Sebaliknya, Bapak Ibu, ada juga yang merasa dirinya tidak berguna pada saat itu karena tidak memiliki karunia yang dianggap hebat. Itu yang terjadi pada saat itu. Karena itu Rasul Paulus menulis di pasal 12 ini, ia ingin jemaat memahami bahwa karunia-karunia roh bukanlah alasan untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Jadi karunia adalah pemberian Tuhan yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Paulus membuka pembahasan dengan berkata, Bapak Ibu, "Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya." Bapak Ibu, Paulus ingin jemaat mengerti kebenaran tentang karunia rohani. Jangan sampai mereka hidup dalam kesalahpahaman,
Jangan sampai mereka mengukur nilai seseorang dari karunia yang dimilikinya. Firman Tuhan ini juga penting bagi kita hari ini, Bapak. Mungkin ada anak-anak yang berpikir bahwa mereka masih terlalu kecil untuk dipakai Tuhan. Mungkin ada pemuda yang merasa tidak memiliki kemampuan yang khusus untuk melayani Tuhan. Mungkin ada bapak dan ibu yang merasa hidupnya terlalu sederhana. Bahkan mungkin ada lansia yang berpikir bahwa masa pelayanannya sudah selesai. Ya. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya mempunyai tempat dalam pekerjaan Allah. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan tanpa tujuan. Tuhan memberikan sesuatu kepada setiap anak. Setiap anaknya untuk dipakai bagi kemuliaan. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar dua hal penting. Ya. Dua hal penting. Yang pertama Bapak ini, karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jemaatnya dikasihi Tuhan, Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Kemudian dalam ayat 11 Paulus menambahkan, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari ayat ini kita belajar bahwa karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus, ya, pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Karunia bukanlah sesuatu yang diperoleh karena kepintaran, karena kehebatan, karena pendidikan atau usaha manusia itu sendiri. Karunia adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Karena itu setiap orang percaya memiliki karunia. Setiap orang percaya memiliki karunia. Mungkin bentuknya berbeda-beda, tidak sama. Ya, beberapa kali kita membahas tentang kemampuan. Berbeda-beda, tidak sama. Tetapi semuanya berasal dari Roh Kudus yang sama, tidak beda. Tidak ini dari roh lain, roh angin, roh setan, tapi dari roh lain, tidak berbeda. Dari Roh Kudus yang sama, dari Allah. Tuhan memberikan sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Dia memberikan sesuai kehendaknya. Apa yang Dia berikan kepada kita itu sesuai kehendaknya. Dia tidak memberikan yang di luar kehendaknya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang diberi kemampuan mengajar firman Tuhan. Ada yang diberi kemampuan menghibur orang yang sedang sakit. Ada yang memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan bersama, kebutuhan sesama. Ya. Ada yang setia berdoa bagi orang lain. Ada yang memiliki kemampuan memimpin. Ada pula yang mudah menguatkan dan mendorong orang lain untuk terus maju. Itu hal sederhana. Tapi Tuhan tidak memberikan karunia yang sama kepada setiap orang. Sebab jika semua memiliki kemampuan yang sama, ya, kalau kita bayangkan kalau semua kita memiliki kemampuan yang sama, pekerjaan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik tentunya. Ya, kalau kita semua ingin menyampaikan firman Tuhan, siapa yang mendengarkan? Kita juga hanya ingin semua menjadi jemaat, lalu ngapain? Itu kita harus mendengar firman Tuhan. Kalau semuanya ingin menjadi pemimpin pujian, pemimpin devosi, lalu siapa yang dipimpin? Ada jemaat, ada pemimpin, ada pemain musik, ada isi worship bagi-bagiannya.
ada yang membersihkan gereja, ada yang menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Semuanya orang punya bagian tertentu, punya karunia untuk melakukan sesuatu hal untuk pelayanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya mempunyai karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk iri hati dan tidak ada alasan untuk menyombongkan diri kepada sesama. Kok dia bisa memimpin pujian yang saya nggak bisa deh. Wah, ini nggak boleh, ini nggak benar, ini nggak sah. Tuhan nggak adil. Kok jadi bagian eksklusif ya? Kok saya nggak bisa? Kok hanya saya bisa nyabu? Kok hanya saya bisa menyiapkan alam? Nah, itu kemampuan apa ya? Kita punya inisiatif untuk melakukan. Yang terpenting adalah hati kita. Mungkin kita tidak terlihat di dalam keluarga Bapak Ibu. Kita melakukan di dalam keluarga kita, kita membimbing anak kita menjadi pemimpin yang baik, memotivasi anak. Itu kemampuan. Tidak semua orang tua bisa begitu. Dengan kesibukan yang lain, itu terlupakan keluarganya, anak-anaknya terlupakan. Maka jangan keluarganya, anak-anaknya, istrinya pun bisa terlupakan di benaknya. Saking banyak kerjaan yang dia lakukan. Jadi walaupun tidak terlihat di gereja punya karunia, tapi di luar kita punya karunia tertentu. Tidak sembarang di gereja kita menampilkan karunia kemampuan kita. Tidak sembarang di luar kehidupan kita sehari-hari kita melakukan kemampuan kita. Jadi seringkali kita melihat orang lain lalu berkata, andai saya bisa seperti dia. Padahal Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Tidak. Tuhan tidak meminta kita sama seperti orang lain. Jadi Tuhan meminta kita setia menjadi diri kita sendiri, menjadi diri sendiri, menjadi diri apa adanya, dan menggunakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa berkhotbah, tetapi bisa menghibur orang yang terluka. Mungkin saudara tidak bisa memimpin ibadah, tetapi saudara bisa menjadi pendoa yang setia, mendoakan sesama yang sakit dan hidup dalam hidup. Mungkin saudara tidak tampil di depan banyak orang, tapi Tuhan memakai hidup saudara untuk memberkati keluarga dan lingkungan sekitar. Karunia rohani bukan pertama-tama tentang apa yang terlihat oleh manusia, tetapi tentang bagaimana Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kedua, Tuhan memberikan karunia rohani untuk melayani sesama dan memuliakan Kristus. Setelah menjelaskan asal karunia, kita tadi melihat asal karunia dari roh yang sama dari Allah. Paulus menjelaskan tujuan karunia tersebut. Ia berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, inilah tujuan utama karunia rohani. Karunia tidak diberikan untuk kebanggaan pribadi. Karunia tidak diberikan supaya kita dipuji. Karunia tidak diberikan supaya kita terlihat lebih rohani daripada orang lain. Tetapi karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Kita harus ingat, untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan bersama.
Artinya Tuhan memberikan karunia supaya kita dapat melayani, menjaga, menolong dan membangun orang lain. Ya. Jadi karunia adalah alat yang Tuhan percayakan kepada kita agar kasihnya dapat dirasakan oleh sesama. John Calvin menjelaskan bahwa karunia-karunia roh diberikan demi membangun tubuh Kristus. Setiap orang percaya menerima bagian tertentu supaya seluruh gereja dapat bertumbuh bersama. Karena itu Bapak Ibu, karunia yang Tuhan berikan tidak boleh disimpan. Ya. Ada saja kita dikasih hadiah istimewa, hadiah yang kita butuhkan, ya. Sehingga orang lain kasih kita hadiah. Dan hadiah itu kita butuhkan untuk kita lakukan, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita tidak menggunakannya, kita simpan saja, kita simpan sampai nanti kita mati baru dibuka. Kalau kita buka, kita lihat, bisa digunakan. Kalau misalnya teko, bisa digunakan untuk tempat air atau lain sebagainya. Jadi digunakan Bapak Ibu. Jangan dijadi pajangan, jangan disimpan di tempat adem, ya, supaya selalu ada di situ. Jadi kita meninggal ya gak ada lagi tuh, hilang. Ya. Jadi karunia itu harus dipakai. Kita punya karunia, kita harus pakai, ya. Nah, jadi seperti seorang ibu yang mengajar anak-anaknya, ya, mengajar anak-anaknya berdoa, ya, dia sedang memakai karunia yang Tuhan beri. Ia bisa berdoa, tapi kalau ia tidak menggunakan berdoa itu tidak bisa. Jadi ia punya karunia untuk berdoa. Itu adalah sederhana. Kita semua bisa berdoa. Ajalah anak-anak kita, suami istri, berdoa bersama. Pimpin itu doa. Itu kemampuan. Dan kita anggap remeh itu doa. Seorang bapak yang menjadi teladan iman bagi keluarganya, dia juga sedang melayani Tuhan. Gimana juga seorang pemuda yang menguatkan temannya yang putus asa, dia juga sedang dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Bagaimana seorang lansia yang setia mendoakan gereja, ia sedang melakukan pelayanan yang sangat berharga. Kekuatan doa itu luar biasa. Jadi firman Tuhan berkata di 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita perhatikan kata layanilah. Karunia diberikan untuk melayani. Pada akhirnya semua karunia harus membawa kita kepada Kristus. Semua karunia harus membawa kita kepada Kristus. Jangan membawa kita lebih menjauh dari Tuhan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Karena kita punya kemampuan, kita punya hal yang lebih, kita menggabungkan diri. Karena ada persaingan, kesalahpahaman, ya, akhirnya timbul rasa benci, akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Karena motivasinya tadi tidak baik. Yang menunjukkan kemampuannya karunia yang diberikan Tuhan kepadanya supaya manusia melihat, supaya manusia memuji dia. Oh, dia hebat. Kalau nggak ada pujian dia tidak mau melayani. Itu motivasi yang salah. Saya pernah ada di benak kita sama seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, sekecil apapun lakukan untuk Tuhan. Pandangan manusia jangan lihat. Jangan berpatok pada pandangan manusia. Yes, dia hanya menyapu, sederhana sekali pekerjaan itu. Oh, hanya menyiapkan ini. Oh, sederhana sekali. Tidak masalah ya.
Tidak masalah orang itu berkata seperti itu. Tetapi hati kita yang ingin melayani itu yang terutama. Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat mata, kan? Tapi Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Itu bedanya. Jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan melihat hati. Bukan kita lakukan untuk manusia. Bukan. Kenapa demikian? Kristus Bapak Ibu adalah teladan pelayanan yang sempurna. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Nah, kita perhatikan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ia menghibur yang berduka, menolong yang lemah, mengajar yang tersesat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ia menyerahkan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan manusia itu sendiri. Ketika kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain, kita sedang mengikuti teladan Kristus, Bapak. Ketika orang lain merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, nama Kristus dimuliakan. Ya, tentunya begitu. Nama Kristus dimuliakan. Karena kita lakukan untuk Kristus. Ya. Itu adalah tujuan terbesar dari setiap karunia rohani yang Tuhan berikan. Ya. Sebenarnya dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar. Kita telah belajar bahwa karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jadi tidak ada seorang pun anak Tuhan yang tidak memiliki karunia. Mungkin bentuknya berbeda-beda seperti yang saya katakan tadi. Tetapi semuanya berasal dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita juga belajar bahwa Tuhan memberikan karunia bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani sesama dan memuliakan Kristus. Karunia bukanlah tanda bahwa seseorang lebih hebat daripada yang lain. Bukan. Ya. Karunia adalah alat yang Tuhan berikan agar kasihnya dapat dinyatakan melalui hidup kita. Kalau Tuhan berikan karunia untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Orang lain itu akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dia akan melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita adalah penyalur, pemantu. Jadi cahaya Kristus kita pantulkan kepada orang lain supaya bisa melihat jalan yang benar, tidak masuk got. Sama halnya dengan kasih Kristus. Ketika kita sudah mendapatkan kasih Kristus, bagikan kepada orang lain. Jangan ditahan, bagikan kepada orang lain. Sama halnya dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tahan, jangan kita simpan. Lakukan untuk Tuhan untuk melayani. Ya. Karena itu Bapak Ibu janganlah pernah kita berkata lagi, ya, saya tidak punya apa-apa untuk Tuhan. Ya, seringkali kita begitu. Karena kita dompet kita tipis sekali ya, tidak punya uang, lalu kita berkata, saya tidak punya apa-apa untuk Tuhan. Padahal yang tidak punya itu adalah uang. Bukan tidak punya kemampuan, bukan tidak punya karunia untuk melakukan sesuatu melayani Tuhan. Saya tidak punya adalah uang. Lalu dia berkata, aku tidak punya apa-apa untuk Tuhan. Ya. Jika kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan sudah memberikan sesuatu yang dapat dipakainya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin saudara adalah seorang anak yang dapat menjadi teladan bagi teman-teman, ya, tidak menyontek, ya. Jujur pada saat ujian, teladan itu. Teman-teman akan melihat di sekitar, oh dia bisa begitu, oh dia bisa jujur seperti itu.
seorang pemuda yang dapat menguatkan orang lain. Itu sangat penting. Kebersamaan itu penting, persekutuan itu penting. Di dalam persekutuan itu kita bisa melihat pergumulan setiap orang sesama kita. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu sama lain. Nanti ketika kita juga mengalaminya, mereka hadir buat kita. Ya. Mungkin saudara seorang bapak atau ibu yang dapat menjadi berkat bagi keluarga, jadi teladan bagi anak-anak. Mungkin juga seorang lansia yang setia berdoa, memberi nasihat yang membangun kepada generasi muda. Itu sangat penting pengalaman itu bagi generasi muda. Ya, Tuhan dapat memakai setiap orang yang bersedia dipakai. Ya. Seringkali kita terlalu sibuk melihat apa yang tidak kita miliki, ya, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Kita melihat kemampuan orang lain dan merasa diri kita tidak berarti. Ya, padahal Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi seperti orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia menggunakan apa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya karunia yang Tuhan berikan, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita dalam menggunakan karunia itu. Di mata manusia sesuatu pelayanan terlihat kecil, ya. Mungkin hal yang kita lakukan sederhana terlihat kecil, tetapi di mata Tuhan pelayanan itu sangat berharga jika kita lakukan dengan kasih dan ketulusan hati. Yang terutama jangan pernah melupakan Kristus. Ya, itu intinya sebenarnya juga. Intinya yang kedua, jangan melupakan Kristus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi semua karunia berasal dari dirinya, dari Tuhan, dan harus kembali kepada Kristus. Jadi Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, yang memberikan hidupnya bagi kita, ya. Ia datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit untuk menyelamatkan kita, Bapak. Kita ini orang-orang berdosa. Jangan lupa kita ini orang-orang berdosa. Kita tidak bisa hitung berapa kali kita melakukan dosa sehari. Ada yang pernah hitung? Berapa kali dia menyakiti hati orang lain? Berapa kali kita membuat orang lain itu marah? Berapa kali kita berbuat dosa, berkata kotor? Pada kita itu tidak pernah kita hitung itu. Kalau misalnya kita buat salah untuk Tuhan hukum, bagaimana? Di situ kita lihat bahwa kasih Allah itu luar biasa, melebihi dari segalanya. Dan jangan lupa juga Tuhan itu adil. Dia tetap menghukum orang berdosa pada waktu. Jangan kita menganggap bahwa kalau kita sudah diselamatkan, ya selamanya selamat. Memang iman kita menyatakan begitu. Sekali selamat tetap selamat kalau kita percaya kepada Kristus. Tetapi hidup kita selalu kita mempertanggungjawabkan kepada di hadapan Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan setelah kita diselamatkan? Anugerah yang Tuhan berikan. Jadi status kita adalah orang-orang, masih orang berdosa. Jadi jangan lupa terus minta pengampunan kepada Tuhan, karena pengampunannya ada pada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Karena itu marilah kita pulang hari ini nanti, ya, setelah ini, dengan sebuah pertanyaan yang kita harus punya di dalam hati kita. Karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Dan apakah saya sudah menggunakannya untuk melayani Tuhan? Sekali lagi saya katakan, karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Dan apakah saya sudah menggunakannya untuk melayani Tuhan? Silakan dipikirkan dan dibawa direnungkan ini.
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengenali karunia yang Tuhan berikan, mensyukurinya dengan rendah hati, dan memakannya dengan setia bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi sesama, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dikaruniai kemampuan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan ampuni setiap kami, kalau seringkali kami iri kepada orang lain yang punya karunia tertentu, padahal Tuhan sudah mempersiapkan karunia di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh melakukannya dengan rendah hati, bersyukur hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja untuk hari ini, tetapi kami boleh hidup di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas setelah selesai berkata-kata di dalam menyampaikan firman itu. Tetapi kiranya Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin.